Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Untuk pelajaran hari ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang PPKN dan Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan yang pertama, yaitu PPKN. Tema 2, subtema 1. Tentang bermain di lingkungan rumah. Bagian A, aturan di rumah. Setiap rumah memiliki aturan. Aturan di rumah harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Jika kita mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan suasana di rumah akan menyenangkan. Nah, ada beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang ketiga, mencuci piring setelah selesai makan. Keempat, merapikan mainan setelah selesai digunakan. Yang kelima, merapikan meja belajar saat selesai mengerjakan PR. Yang keenam, berpamitan kepada orang tua saat akan bepergian. Selanjutnya, bagian B, aturan saat bermain dengan teman. Setiap permainan mempunyai aturan. Setiap aturan permainan harus dipatuhi oleh semua anggota yang ikut bermain. Jika kita mematuhi aturan permainan, maka permainan akan berjalan dengan lancar dan damai. Contoh aturan saat bermain. Yang pertama, tidak bertengkar dengan teman. Yang kedua, tidak boleh curang. Dan yang ketiga, tidak berbohong pada teman. Yang keempat, tidak kasar terhadap teman. Dan yang kelima, tidak mengejek teman. Oke. Itu saja penjelasan PPKN dari kakak. Nah, untuk tugas kalian di rumah hanya 2 nomor. Yang pertama, tuliskan 2 contoh aturan yang ada di sekolah. Kalian sebutkan 2 contoh saja aturan yang ada di sekolah. Dan yang kedua, tuliskan 2 contoh aturan yang berlaku di rumah kalian. Nah, kalian harus menuliskan 2 contoh saja aturan yang berlaku di rumah kalian, ya. Oke, kita lanjut. Di bahasa Indonesia. Nah, pernahkah kamu mengamati benda di sekitarmu? Bentuk dan wujudnya sangat beragam, bukan? Ayo kita simak penjelasan di bawah dengan saksama. Oke, bagian A, wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, benda padat. Sifat-sifat benda padat: bentuknya tetap, ukurannya tetap, tidak mengikuti bentuk tempatnya. Contohnya meja, batu, dan buku. Oke, ini ada contoh benda padat seperti meja, kursi, buku. Kita lanjut. Yang kedua, benda cair. Sifat-sifat benda cair: bentuknya selalu mengikuti wadahnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dalam kondisi tenang, permukaannya selalu datar. Nah, ini dia contoh dari benda cair. Seperti air, minyak, dan susu. Ini adalah contoh. Di samping ini adalah contoh dari benda cair. Gelas yang berisikan air, mangkok yang berisikan air, dan botol yang berisikan air. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, benda gas. Sifat-sifat benda gas: menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, terdapat di segala tempat. Contohnya asap, udara dalam balon, udara dalam bola basket.
Nah, di samping ini adalah contoh benda gas. Nah, saat kentut juga kita mengeluarkan gas ya. Kentut itu bentuknya gas. Oke. Selanjutnya, bentuk benda. Benda memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk lingkaran, misalnya jam dinding dan ban sepeda. Nah, ini di samping adalah contoh bentuk benda ban sepeda yang berbentuk lingkaran. Nah, ada juga bentuk benda segi empat, misalnya kertas. Nah, kertas itu digunakan untuk menulis. Selanjutnya, C. Sifat-sifat benda. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus dan ada juga yang kasar. Halus artinya lembut atau licin. Kasar artinya tidak halus atau kesat. Contoh benda yang permukaannya halus adalah kapas, bulu, dan kertas. Contoh benda yang permukaannya kasar adalah batu dan kulit pohon. Nah, gambar di samping ini adalah contoh benda yang permukaannya halus. Ini adalah gambar kapas. Oke. Selanjutnya ini ada tugas rumah 3 nomor. Kalian kerjakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kalau kalian belum paham bisa ditanyakan. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar.